Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para subscriberku, suatu kabar dimanapun Anda berada, semoga hari ini dalam keadaan sehat yang berbahagia. Saya senang amin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Para subscriber, suatu kabar dimanapun Anda berada. Ya, berjumpa lagi dengan channel yang sederhana ini. Semoga kita selalu istiqamah menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Para subscriber, suatu kabar. Masyaallah, para subscriber rahimakumullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Semoga kita selalu bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan dan tidak lupa juga sholat berserta salam dan selalu tercurah limpahkan kepada baginda besar Nabi Muhammad SAW untuk keluarganya, para sahabatnya. Kita selaku umatnya memohon dia mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Masyaallah muslimin, para subscriber suatu kabar. Pentingnya istiqamah pada kali ini, ya Allah. Para subscriber yang saya hormati, teman-teman ada yang pernah tahu lagu kumat maning lagu itu, lagu panduranan, lagu taring di daerah Cirebon, dinyanyikan oleh tidak salah saya di Sulaiman adalah Nayai Boy. Liriknya nggak salah kayak gini, para subscriber. Kumat maning, penyakit kumat maning. Para subscriber itu liriknya saya disabel. Nah, itulah kira-kira gambaran manusia dalam makhluk kita. Kalau tidak istiqamah, pentingnya istiqamah, suka kumatnya. Kalau tidak konsisten, tidak istiqamah, pagi sholat, siang maksiat, sekarang rajin, besok kambuh lagi. Malasnya sekarang dapat besok kumat. Seperti saya sendiri, saya tidak mau menuju orang lain, pokoknya saya pribadi juga melakukannya. Bersama malaikat Abu bahasa subscriber suatu kabar. Sekalian disuruh sujud sama Allah, dia akan sujud terus. Sekali disuruh takbir sama Allah, sampai kapanpun ia takbir sebelum ada perintah lain dari Allah, tanpa protes, tanpa mengeluh. Dalam potongan ayat Al-Tahrim ayat 6, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun.
Malaikat-malaikat tidak pernah bermaksiat atau mendurhakai Allah terhadap apa yang telah diperintahkannya, dan mereka selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Surat At-Tahrim ayat ke-6. Lalu bagaimana dengan kita para manusia, para subscriber sholat difabel? Disuruh sholat 5 waktu: subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. 5 waktu, banyak bolongnya para subscriber. Giliran bisa sholat waktu banyak jaraknya. Parahnya lagi, ada orang yang sholat jamaah ke masjid tapi tujuannya buat nukar sendal. Hadirin para subscriber sholat difabel yang dirahmati Allah dan yang saya cintai karena Allah mencintai para subscriber sekalian. Manusia memang sukanya kumat-kumatan. Pas lagi ngenes ingat Allah, rajin sholat, doa sama Allah, sambil nangis-nangis. Tapi pas sudah senang, lupa sama Allah. Sholat sekali sehari, bahkan tidak sama sekali. Betul tidak Bapak Ibu subscriber sekalian? Wah, yang belakang kok nyautannya kencang banget ya. Jangan-jangan tapi saya percaya yang selalu menonton konten sholat difabel yang selalu menonton channel sholat difabel selalu istiqomah kok. Istiqomah kumatnya maksudnya. Makanya para subscriber sholat difabel, kita tidak perlu protes kalau doa kita kadang dikabulkan sama Allah, kadang tidak, karena Allah pun juga menyesuaikan kualitas kerja hambanya. Sebelum protes, coba introspeksi diri sendiri dulu. Jangan-jangan ada yang salah dari kita karena kita kurang istiqomah. Saudara-saudara sekalian, para subscriber sholat difabel dimanapun kalian berada, kalau kita perhatikan, banyak sekali ayat Al-Quran yang menganjurkan kita untuk istiqomah, untuk disiplin dalam hal apapun, lebih dalam hal kebaikan. Banyak sekali manfaat istiqomah. Saudara-saudara sekalian, para subscriberku dimanapun Anda berada, saking besar dan banyaknya manfaat untuk istiqomah. Sama ada ungkapan al-istiqomah itu khairun min alfi karomah. Bahwa istiqomah itu lebih baik ketimbang karomah, ketimbang 1000 karomah. Tuh, bayangin para subscriberku sholat difabel. Banyak orang yang
bisa menjaga istiqomahnya, itu mengalahkan orang yang punya kaumah seperti Waliullah. Banyak bandingkannya 1000 lagi. Ibarat kata kalau seperti Waliullah, bandingannya 1000 lagi. Ibarat kata kalau Bapak Ibu para subscriber sekalian soal difabel semua bisa menjaga keistiqomahan dalam satu kebaikan saja, insya Allah sama dengan 1000 waliullah yang ada di dunia ini. Kebaikan kita itu dinilai lebih baik ketimbang kaumah mereka semua para subscriber soal difabel. Ada satu kisah ini datang dari negeri seberang. Dulu di masa Sultan Al-Ma'mun hidup seorang hamba Allah yang benar-benar istiqamah dalam beribadah kepada Allah. Para subscriber soal difabel dalam beribadah kepada Allah, sebut saja si Haris. Ternyata istiqomah si Haris itu dalam satu hal kebaikan saja. Ia menjaga untuk sholat tepat waktu di tempat yang tetap. Padahal ia seorang pedagang. Saya juga kalau bahasa saya nonton film atau acara yang saya sukai mesti malas. Tahu sendiri kan para subscriber, para difabel, pedagang itu sibuknya kayak gimana, mesti buka jajan, melayani pembeli, bahkan jarang menukar uang karena mungkin tidak ada receh buat kembalian. Hebatnya ia mengelola tokonya itu sendiri alias tanpa karyawan. Suatu ketika kebetulan tokonya ramai pembeli, tiba-tiba ia mendengar suara azan zuhur dari seorang masjid. Karena orangnya istiqomah sholat di awal waktu, ia tinggal tokonya meski sedang ramai-ramainya. Setelah sebelumnya ia berpamitan dengan para pembelinya, para subscriber sholat difabel. Namun karena jarak ke masjid lumayan jauh, ia agak sedikit salah dari waktu biasanya. Orang-orang sudah pada takbir dan tempat yang biasa ia tempati saat sholat ternyata sudah diisi oleh orang lain. Tapi ia tetap melaksanakan sholat zuhur berjamaah meski dengan hari sedikit masyhur. Ternyata para subscriber sholat difabel seusai salam si Haris menangis sejadi-jadinya. Para subscriber sholat difabel, ia memohon ampun kepada Allah karena menurutnya ia sudah bermaksiat dengan telat berjamaah di awal waktu. Sehingga tempat yang biasa ditempati sudah ditempati oleh orang lain. Namun ketika dia menangis memohon ampun,
Tiba-tiba orang yang menempati tempat biasa ia sholat menghampirinya. Terus orang tersebut berbisik, "Wahai Haris yang dicintai Allah, kamu kenapa menangis?" Sontak si Haris kaget. Ia merasa ada orang yang suaranya sangat persis dengan dirinya. Ia pun menoleh memastikan orang tersebut. Para subscriber rahimahullah sholat di Fabel. Ketika si Haris menoleh, terus lihat orang tadi yang ada persis di sampingnya. Si Haris semakin kaget. Saking kagetnya ia tidak berkedip. Mulutnya memang menganga dan tidak bisa bicara apa-apa. Tahu kan orang shock itu gimana ekspresi wajahnya? Ternyata para subscriber sholat difabel, orang yang di sampingnya tadi itu persis dengan si Haris. Mukanya jadinya pokoknya sama persis. Ibaratnya si Haris melihat bayangannya sendiri, bayangan dirinya dalam cermin. Si Haris masih tetap shock, kaget enggak kawan. Terus si orang tadi bilang, "Aku ini malaikat yang disuruh Allah untuk menempati tempat yang biasa kau gunakan untuk sholat, dan disuruh untuk sholat di tempat pada waktu sebagaimana kamu sholat. Dan jangan khawatir, catatan baharamu tetap dicatat sebagaimana biasanya. Meskipun kamu sakit, Allah tetap kasih catatan sebagaimana biasanya." Subhanallah, bahasa subscriber sholat difabel. Dari kisah di atas dapat kita petik hikmahnya bahwa orang yang terbiasa istiqomah dalam kondisi apapun, amalannya akan tetap dicatat sebagaimana biasanya. Untuk mengawal istiqomah, tidak perlu muluk-muluk dulu, lakukan satu kebaikan dulu dan istiqomah di dalamnya. Itulah mungkin bukti dari ungkap al-istiqomah itu khairun min alfi syahrin. Bapak Ibu, para subscriber sholat difabel, mudah-mudahan apa yang kita bahas di sini bisa bermanfaat, dan semoga kita diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk tidak komat-komatan dalam beribadah, alias bisa menjaga istiqomah dalam ibadah agar kita bisa menjadi ahli istiqomah yang istimewa, yang keistimewaannya lebih baik daripada 1000 kaumah. Allahumma amin. Alhamdulillah wa syukurillah, akhirnya Anda selesai ketemu kali ini. Dan jangan pernah bosan dan selalu simak dan subscribe sholat difabel. Semoga
tetap terus menonton Fadli Hobai yang memiliki manfaat. Segala ucapan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kekeliruan, kesalahan dalam menyampaikan. Saya hanyalah manusia biasa yang tak luput dari salah maupun dosa. Ilahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.